Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 3016. Apa? Hati Kaleb dan yang lainnya tenggelam saat mereka menyadari bahwa Rini tidak baik-baik saja. Apakah terjadi sesuatu pada Riniku? Dengan ekspresi khawatir, mereka bertukar pandang. Kita harus menunggu sampai Tuan Gusnadi datang untuk mengetahui lebih lanjut, kata Josiah dengan ekspresi serius. Dia pun berdoa dalam hati agar Rini hanya mengalami kecelakaan ringan. Saat mereka mengkhawatirkan Rini, mereka tiba-tiba mendengar suara mesin menyala dan dua mobil mewah melaju. Kedua mobil itu berhenti dan pintu mobil terbuka. Lalu Iwan melangkah keluar bersama Tari, Rizka, dan yang lainnya. Tuan Gusnadi, Anda akhirnya sampai di sini. Kaleb dan yang lainnya bergegas dan mereka semua saling menyapa. Tuan Gusnadi, di mana Rini? Josiah tidak melihat Rini dan bertanya dengan cemas. Yah, kata Iwan ragu-ragu. Meskipun bukan rencananya untuk membawa Rini bersamanya di wilayah selatan, dia terluka karena dia mencoba melindungi Tari. Hal ini membuat Iwan sebagian bertanggung jawab dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskan dirinya kepada keluarga Morrison. Tetap saja tidak ada jalan lain dan dia mengumpulkan keberanian untuk mengatakan yang sebenarnya. Tuan Morrison, saya minta maaf. Rini diserang oleh bos selatan karena melindungi Tari dan terluka dalam prosesnya. Jelas Iwan dan hendak menceritakan kejadian tersebut secara detail. Sebelum dia bisa melanjutkan, Josiah memotongnya. Apa? Rini diserang oleh bos selatan? Bagaimana ini bisa terjadi? Josiah terjebak dan tersandung ke belakang dan hampir pingsan. Meskipun dia sudah mengira bahwa sesuatu akan terjadi pada Rini, mendengarnya dari Iwan langsung tetap saja membuatnya terkejut. Selain itu, bos selatan dikenal sebagai ahli bela diri yang tangguh dan kejam. Setelah mengetahui bahwa Rini diserang oleh bos selatan, ditambah fakta bahwa Rini tidak terlihat, dia berasumsi bahwa Rini kemungkinan besar sudah binasa. Hal ini membuatnya terpuruk dalam kesedihan. Tuan Gusnadi, apakah Rini sudah mati? Yang lain juga merasakan hal yang sama dan berjuang untuk menahan air mata yang berlinang. Tidak, Penatua Morrison, Tuan Morrison, kalian salah. Kondisinya tidak separah itu. Melihat mereka semua salah paham, Iwan pun menggelengkan kepalanya dan segera mengklarifikasi. Tidak, Tuan Gusnadi, apakah Rini masih hidup? Kaleb dan yang lainnya terkejut dan sedikit merasa lega. Mereka semua menoleh ke arah Iwan dengan antisipasi menunggu jawabannya. Ya, Rini terluka oleh bos selatan tetapi aku berhasil menstabilkan kondisinya dan dia perlahan mulai membaik. Meski begitu, lukanya parah dan dia masih tidak sadarkan diri. Iwan menjelaskan. Oh begitu, Kaleb dan yang lainnya menghela nafas lega. Meskipun Rini tidak sadarkan diri, itu masih lebih baik daripada mati di tangan bos selatan. Tuan Gusnadi, di mana Rini? Di mana dia? Josiah bertanya sangat ingin mengetahui bagaimana keadaan Rini. Oh, Rini ada di mobil di belakangku, kata Iwan sambil menunjuk mobil hitam di belakangnya. Itu adalah limusin yang merupakan mobil tamu Bio Farma Group yang biasa digunakan untuk menyambut tamu-tamu terhormat.
Karena perjalanan jauh dari wilayah selatan ke wilayah barat, Iwan mengambil mobil ini dari Bio Farma Group dan meletakkan tempat tidur darurat di dalamnya. Rini dibaringkan di tempat tidur sehingga dia tidak terpengaruh oleh perjalanan. Masun, buka pintu mobilnya, perintah Iwan. Kemudian keluarga Morrison pergi untuk memeriksa Rini. Rini sedang berbaring dengan tenang di tempat tidur, bernafas secara berirama meski terlihat sedikit langsing dan pucat. Dia tampak baik-baik saja. Terima kasih Tuhan, Alhamdulillah. Mereka semua lega karena kondisi Rini lebih baik dari yang mereka bayangkan sebelumnya. Tuan Gusnadi, kapan Rini akan sadar kembali? Apakah dia akan tetap seperti ini selamanya? Josia bertanya dengan cemas, khawatir Rini akan menjadi seperti sayuran. Siksaan seperti itu hanya akan membuat Rini semakin menderita. Oh, itu tidak akan terjadi. Tuan Morrison jangan khawatir. Ada jenis ramuan spiritual tertinggi yang disebut bunga surgawi yang dapat menyembuhkan Rini. Saya sudah mendapat bantuan untuk mencarinya. Begitu ditemukan, saya jamin dia akan bangun, janji Iwan. Benarkah? Bagus sekali. Josia merasa lega. Meskipun dia tidak tahu seberapa terampil Iwan dalam bidang kedokteran dan tidak pernah melihatnya merawat pasien di masa lalu, dia tahu bahwa Iwan tangguh dan kekuatannya menyaingi Kaleb dan Bos Barat. Mengingat kekuatan dan statusnya, Iwan tidak akan membuat janji kosong di depan semua orang. Dia tidak yakin tentang hal itu. Oleh karena itu, Josia tidak merasa khawatir.